Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah kumpulkan kita kembali di kajian rutin kita di Majelis Ta'lim Qalbun Salim. Alhamdulillah Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Dan tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Adapun kajian kita pada siang hari ini, kita masih membahas tentang terapi menghilangkan penyakit hati. Ini adalah bagian terakhir. Hari ini kita akan membahas poin keempat dan kelima, yaitu senantiasa berzikir dan berteman dengan orang-orang solih. Marilah sama-sama kita buka kajian kita pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan bertanya melalui chat di Zoom pada siang hari ini. Kepada Ustadz kami persilahkan. Tayyib, jazakillahi khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu para jamaah Majelis Taklim Qalbun Salim yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, kembali pada siang hari ini Allah mempertemukan kita di majelis yang mulia ini. Insya Allah kita lanjutkan kajian kita sesi terakhir tentang tips atau obat penyakit hati sebagai terapi dari penyakit hati. Dan insya Allah kita akan melanjutkan di poin yang keempat dan kelima. Serta kita berzikir dan berdoa kepada Allah dan berteman dengan orang-orang yang saleh. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudaraku seiman, siapa yang ingin hatinya tenang, tidak gundah, tidak gelisah, tidak ada rasa takut, dan seterusnya, mari perbanyak kita zikrullah dan berdoa. Salah satu bagian daripada zikir adalah doa. Sungguh, ketika seorang hamba senantiasa zikrullah, maka Allah akan selalu mengingatnya dan Allah akan menaunginya, melindunginya. Pasti hatinya akan tenang hamba itu. Allah yang memberikan jaminan. Maka orang yang selama ini hatinya gelisah, gundah, hatinya kenatian penuh dengan ketakutan dan seterusnya, cobalah di samping yang sudah kita uraikan 3 sebelumnya, ini zikrullah, kita bisa zik secara mutlak. Kapanpun, dimanapun, mari kita lakukan sebanyak-banyaknya. Kalau itu kita lakukan dan selalu mengingat Allah, Allah akan mengingat kita, Allah akan menjaga kita, Allah akan menaungi kita. Pasti hati kita tenang, hati kita tenang. Terjauh dari segala kegundahan, terjauh dari segala penyakit-penyakit hati. Allah janji, baik melalui ayat Al-Quran, melalui hadis yang disampaikan Nabi. Salah satu contoh, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim,
dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala Allahu azza wa jal, Allah Ta'ala, Allah azza wa jal berfirman, ana ma'a abdi ma zakaroni wa taharrakat bi syafata. Aku akan senantiasa bersama dengan hambaku selama hambaku berzikir kepadaku. Wa taharrakat bi syafata. Kedua bibirnya bergerak. Memuji Allah, menyanjung Allah, mengagungkan Allah, menyucikan Allah, berzikir dengan lafaz-lafaz bebas yang telah ditentukan oleh Allah melalui Rasulnya. Contohnya sangat banyak. Apapun zikirnya. Selama itu pujian kepada Allah, sanjungan kepada Allah, mengagungkan Allah, itu semuanya bagian daripada zikir. Termasuk doa-doa yang kita ucapkan. Itu pun kita sedang zikir. Yaitu mengingat Allah dengan meminta, memohon. Hati kita pasti tenang. Hati kita pasti tenang. Tadi jaminannya, ana ma'a abdi, aku senantiasa bersama hambaku. Bahkan siapa yang senantiasa zikrullah dengan sebenar-benarnya zikir, dengan khusyuk, dipahami maknanya, diresapi, diyakini, kemudian untuk diamalkan, maka orang itu dijamin oleh Allah, dijauhkan dari azab neraka. Di dalam hadis yang lain, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abu Syaibah dan Imam At-Tabrani, dari Muaz bin Jabal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma amila ibna Adam amalan anjalahu min azabillah min dzikrillah." Tidak ada satupun amal dari amal-amal anak Adam yang amalan itu bisa menyebabkan terjauhnya dia dari azabnya Allah, selamatnya dia dari azabnya Allah, yaitu azab neraka, melainkan zikrullah, zikir kepada Allah, mengingat Allah. Mengingat Allah. Maka orang-orang yang senantiasa yadhkurunallah, senantiasa mengingat Allah, senantiasa menyucikan, mengagungkan dan memuji Allah, khaffathumul malaikah wa ghasiyathumur rahmah. Allah akan curahkan untuknya rahmatnya. Allah akan turunkan para malaikat untuk menaunginya. Selama hamba itu mengingat Allah. Dan terus seperti itu. Maka pasti hamba itu tenang hatinya. Tidak akan ada gundah. La khawfun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut bagi mereka. Tidak akan sedih. Tapi dawamkan zikir kita. Dawamkan pula doa kita. Karena zikir dan doa adalah bagian daripada ibadah. Kita dawamkan. Kita istiqomah. Jangan zikir asal-asalan. Jangan zikir hanya waktu tertentu. Doa lagi butuh saja. Jangan. Kapanpun, dimanapun, ada zikir muqayyad yang mengikat, zikir-zikir dalam sholat, zikir-zikir setelah sholat, zikir-zikir di tempat-tempat tertentu, di waktu tertentu, itu sudah ditentukan. Zikir pagi, zikir petang. Tapi ada zikir-zikir mutlak yang Anda bisa berzikir dengan apa saja yang Anda inginkan. Yang penting saat berzikir, Anda harus dengan aturan yang benar. Hati Anda jauh dari segala penyakit hati, insya Allah. Allah yang memberikan jaminan, asal zikirnya benar. Kita lihat di surat Al-A'raf, surat 7, ayat ke-205. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ketika perintahkan kita dalam berzikir. Wadhkur rabbaka fi nafsik. Hendaklah kamu selalu zikir kepada Allah. Ingat Allah di dalam jiwamu. Tadarru'an, dengan penuh rendah hati. Wa khifatan, dengan penuh rasa takut. Ini, kalau zikir kita seperti ini, tenang hati kita. Bukan asal terucap oleh lisan, lalu tidak fokus. Tadarru'an wa khifatan, ini syarat mutlak. Rendahkan hati Anda ketika Anda berzikir. Dengan penuh rasa takut, wa dunal jar, dan jangan mengeraskan suara. Itu zikir dengan tidak mengeraskan suara. Cukup mulut kita bergerak.
Allah mendengar apa yang sedang kita ucapkan. Meskipun lirih hanya kita yang bisa mendengar, tapi tentu saja Allah. Maka dikatakan dunal jahri minal qaul, dengan tidak mengeraskan suara. Bil ghudwi wal asal, baik itu di waktu pagi maupun petang. Wala takum minal ghafilin, jangan kamu termasuk orang-orang yang lengah, orang-orang yang lalai, yang ghaflah. Jadi di sini jelas sekali saudara sekalian, kita diperintah oleh Allah untuk senantiasa ingat Allah, zikrullah dengan sebenar-benarnya, pagi, petang, dan sebanyak-banyaknya. Kalau perlu nggak usah dihitung-hitung, kecuali ada bilangan dzikir yang memang Rasul perintahkan untuk dihitung. Intinya, berzikir sebanyak-banyaknya ketika kita mutlak. Zikir-zikir mutlak yang tidak perlu dengan hitungan-hitungan. Sebagaimana firman Allah di surat 33, Al-Ahzab ayat 41 dan ayat 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira." Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah, selalu menyebut nama Allah, mengingat nama Allah, meminta kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah sebanyak-banyaknya. Coba kita berdoa, nggak usah dihitung-hitung sebanyak-banyaknya. Setiap saat kita bisa berdoa. Tapi ada yang muqayyad, yang sudah ditentukan, seperti doa dalam sholat, doa-doa ketika kita berada di Mekah, yaitu dalam keadaan tawaf, dalam keadaan sa'i. Itu semuanya sudah ada aturannya, tapi boleh ditambahkan dengan bebas. Zikir setelah sholat, zikir pagi, zikir petang, itu semua ada aturannya. Ikuti, tapi yang mutlak, wadhkurullaha dzikran katsira. Sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukrata wa asila. Bertasbihlah dengan menyucikan nama Allah, memuji, mengagungkan nama Allah. Baik itu di waktu pagi maupun petang. Zikir mutlak kita bebas apa saja. Kalau itu kita istiqamah, zikir kita lakukan, Allah berikan jaminan. Tenang hati kita, jauh dari segala jenis penyakit. Karena dengan ingat Allah kita yakin Allah yang terus akan melindungi kita. Allah yang pasti akan menjaga kita. Tidak mungkin Allah melepaskan kita. Maka Allah berikan jaminan di surat yang lain, surat Ar-Ra'du. Di ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang hati mereka menjadi tenang, tentram, jauh dari segala penyakit hati, kebencian, kegelisahan, ketakutan, kedengkian, kebencian, semuanya. Rasa malas, sombong, ria, nggak akan ada. Kalau Anda selalu ingat Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman yang hatinya akan selalu tenang, tentram dengan selalu zikir kepada Allah. Ala ketahuilah, bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jika kamu senantiasa zikir kepada Allah, mengingat Allah, menyebut nama Allah, mengagungkan nama Allah, hatimu pasti menjadi tentram. Allah loh yang memberikan jaminan. Tentram hatinya. Tenang. Berarti akan terjauh dari segala penyakit-penyakit hati. Akan terjauh dari segala penyakit-penyakit hati. Subhanallah. Ini Allah yang memberikan jaminan, saudara sekalian. Diberikan jaminan oleh Allah. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma jalasa qaumun majlisan yadhkarunallah illa khaffat bihimul malaika wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Siapa? Orang yang senantiasa zikir kepada Allah. Ada satu kaum duduk dan dia zikir kepada Allah, mengingat Allah, menyanjung Allah, menyebut nama Allah. Terus
Tentu dengan ikhlas tadi, dengan tadarruan wa khifatan wa dunal jahr minal qaul, dengan rendahkan hati kita, dengan penuh rasa takut, dengan tidak mengeraskan suara. Kalau itu kita lakukan dan benar-benar kita menghayati makna apa yang kita sedang baca tadi, yang kita sedang menyebut nama Allah, mengingat nama Allah, meminta kepada Allah, apa yang kita sebut, apa yang kita sanjung, apa yang kita minta, kita paham, maka saat itu Allah turunkan para malaikat untuk menaungi. Allah curahkan rahmatnya. Bahkan Allah menyebut-nyebut dengan bangga kepada makhluk, malaikat-malaikat yang di sekeliling arsy-Nya. Subhanallah. Dan ini terus-menerus, saudara sekalian. Tapi ingat, kita pun zikirnya harus dengan cara dawam. Terus istiqamah. Tenang hati kita. La khawfun alaihim, kata Allah, walahum yazanun. Kenapa orang-orang yang senantiasa zikrullah, memohon pada Allah, berzikir, menyanjung, dan berdoa meminta, kenapa kok jauh dari penyakit hati? Tenang hatinya, karena yakin suatu saat nanti pasti berjumpa dengan Allah. Di surganya Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kembali, dari sahabat yang bernama Abu Hurairah, ada hadis yang cukup lengkap bab tentang zikir ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, yaqulullahu azza wa jalla, anna inda dhanni abdi bi, aku ini bagaimana persangkaan hambaku kepadaku, wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan aku akan senantiasa menyertainya, aku akan bersamanya selama dia berzikir kepadaku. In dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Jika dia berzikir kepadaku dalam dirinya, aku akan senantiasa mengingat dia dalam diriku. Jadi orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan sepi sendiri, suci sunyi sepi, nggak ada yang lihat, tapi terus dia ingat Allah, maka Allah akan selalu mengingatnya di dalam dirinya. Maksudnya Allah mengingat kita kalau kita selalu ingat Allah. Kalau kita selalu ingat Allah. Maka kemudian dikatakan lagi, in dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa in dzakaroni fi mali'i dzakartuhu fi mali'ihimul khair minhum. Jika dia mengingatku, berzikir kepadaku di halayak rame, meskipun dia tidak sendiri, di rame-rame, orang nggak tahu pada ngapain, ngomong kalau gitu, tapi dia tetap zikrullah, aku pun akan mengingatnya di saat dia dalam halayak rame, yang lebih baik dari itu lagi. Fa in taqarraba minni shibron taqarrabtu ilaihi dzira'a. Apabila hambaku datang kepadaku dengan satu jengkal, aku datang kepadanya dengan satu hasta. Jadi ketika kita datang satu jengkal itu, bentangan antara ibu jari dengan ini jari kelingking. Maka ini satu depak, ini satu jengkal namanya. Anda datang kepada Allah dengan satu jengkal, Allah mendatangi dengan satu hasta. Satu hasta itu tuh seukuran tangan. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'. Apabila dia mendekatku kepadaku dengan satu hasta, yaitu satu tangan, aku mendekatnya dengan ba', satu depak. Kalau satu depak itu Bapak Ibu, tangannya dibentangkan, jarak ujung tangan yang paling kanan dengan ujung yang paling kiri dibentang, ini satu depak. Kalau segini, satu jengkal. Kalau satu tangan, antara tangan sampai siku, satu hasta. Kalau dibentangkan, satu depak. Maksudnya, kita datang kepada Allah dengan sedikit, Allah lebih banyak lagi mendatangi kita. Allah datang kepada kita dalam keadaan yang dekat, Allah mendatangi kita lebih lagi dekatnya. Kemudian di ujung hadisnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, wa in atani yamshi ataituhu harwala. Jika dia datang kepadaku dengan berjalan, aku akan menyambutnya dengan berlari. Subhanallah. Betapa mulia orang-orang yang lisannya senantiasa zikrullah, mengingat Allah. Tapi ingat, jangan cuma di ucapan terucap. Tapi coba pahami dengan ini.
zikir bil lisan terucap, zikir bil akal dipahami, zikir bil qalb, zikir dengan hati, dengan iman diyakini, puncaknya adalah zikir bil amal, yaitu diamalkan. Kalau itu kita lakukan, tenang saudara sekalian. Karena sadar, orang yang betul-betul istiqomah dalam perbuatan ini, dijamin surga. Surat 46, surat Al-Ahqaf. Ayat ke-13 dan ayat 14. Innalladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka tidak orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian tetap istiqamah, kemudian tetap teguh dalam pendiriannya. Dia terus, zikirnya terus dijaga. Sholatnya kemarin sudah kita bahas, yang wajib, yang sunnah dijaga. Segala perbuatan-perbuatan baiknya dijaga. Kalau itu kita jaga dan terus istiqomah, kita zikrullah, kita jaga istiqomah. Kapanpun. Kalau itu kita lakukan, Allah jamin. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka tidak ada khawatir, tidak ada rasa takut bagi mereka. Dan mereka tidak akan bersedih hati. Kenapa? Karena mereka sadar orang-orang itu nanti akan dapat surga. Orang yang senantiasa ingat Allah, terus dijaganya, digaganya dengan sebaik-baiknya. Zikrullah dijaga dengan sebaik-baiknya. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha. Jaza'an bima kanu ya'malun. Mereka adalah orang-orang yang akan ditempatkan ke dalam surga. Ashabul jannah, penghuni-penghuni surga. Khalidina fiha jaza'an bima kanu ya'malun. Yang kelak akan Allah tempatkan nanti di dalam surga itu, kekal selamanya di dalamnya. Khalidina fiha jaza'an bima kanu ya'malun. Sebagai balasan atas apa yang telah mereka amalkan di dunia ini. Saudara sekeiman yang semoga dirahmati Allah. Bukankah semuanya ini adalah menjadi suatu jaminan bahwa Allah akan senantiasa menyertainya? Bukankah dengan itu tenang hati kita? Siapa yang tidak tenang? Didatangi Allah, dilindungi Allah, afwan. Dijaga Allah, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sedih, yakin dengan janji Allah. Saudara sekalian, zikir doa, insya Allah tidak menyita waktu banyak. Nggak mungkin Anda mau zikir 20 jam full terus duduk, nggak mungkin. Maka zikir itu bisa bebas, Anda bisa baca kapan saja, di mana saja. Asal di tempat-tempat yang memang itu tidak diharamkan, dan bukan pula tujuannya sesuatu yang diinginkan hanya duniawi. Inilah zikrullah, terapi daripada obat penyakit hati diantaranya. Zikrullah, zikir kepada Allah, mengingat Allah. Dan itu harus senantiasa dijaga. Apa pesan Nabi kepada Mu'az bin Jabal ketika Mu'az bin Jabal bersama dengan Nabi? Dan ini diabadikan oleh para sahabat Rasulullah. Kemudian sampailah itu kepada kita. Yaitu apa? Wasiat Rasul, perintah Rasul, pesan Rasul kepada sahabat yang bernama Mu'az bin Jabal. Di mana Mu'az bin Jabal diperintahkan oleh Rasul, jangan pernah meninggalkan sebuah doa apabila telah selesai dari sholat fardu. Apa itu doanya? Apa yang dipesankan oleh Rasul? Hadisnya sahih riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud, dan juga diimamkan oleh Imam An-Nasai. Dari sahabat Mu'az bin Jabal. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Mu'az, hai Mu'az, usika, aku wasiatkan kepada kamu, la tada'anna dubura kulli salatin
Antakul, jangan pernah kamu meninggalkan doa setiap kamu selesai sholatmu. Antakul, hendaklah kamu berdoa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, a'inni ala zikrika, berikan aku kemampuan ya Allah, ilhamkan aku kemampuan agar selalu zikir kepadamu. Mengingat Allah. Baik dengan cara apapun, selama itu cara yang hak. Monggo. Ini wasiat Nabi kepada Muaz bin Jabal. Ya Muaz, aku pesan kepada kamu. Jangan kamu tinggalkan doa setiap selesai sholat fardu kamu. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, ya Rabb. Berikan kepadaku ya Allah. Tolonglah aku ya Allah agar aku termasuk orang yang selalu zikrika. Yaitu selalu mengingatmu. Wa syukrika, mensyukuri nikmatmu. Wa amalan mutaqabbala, dan menjadikan amal-amal yang telah dikerjakan mutaqabbala, terkabul. Berdoa, karena doa pun bagian daripada berzikir. Berzikir, dan jangan lupa, jangan tinggalkan doa. Nabi SAW wasiat ini kepada Muaz, dan Muaz nggak pernah tinggalkan wasiat ini. Selalu setelah selesai sholat fardu, ini yang dibaca. Doa yang dibaca penutup, setelah menutup segala rangkaian sholat fardu. Sebelum kemudian sholat ba'diyah. Anda bisa berzikir, Anda bisa berdoa, meminta. Silakan. Kalau itu kita bisa lakukan, yang Allah jamin tadi, tenang hatimu. Hatimu tentram. Asal tadi istiqamah. Dan mensyukuri segala nikmat Allah dengan sebenar-benarnya syukur. Allah bersamanya, Allah menyertainya, Allah turunkan para malaikat untuk menaunginya, Allah curahkan rahmatnya. Betapa tawaran yang sangat mulia. Dan ini Allah berikan kepada kita melalui Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk orang yang senantiasa terus mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Dan terus memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Itulah istiqamah, selalu berzikir, berdoa, dan pilihlah zikir-zikir yang utama. Pilihlah doa-doa yang dicontohkan Nabi yang paling utama. Dan silakan Anda boleh juga dengan doa bahasa kita sendiri. Misal pakai bahasa apa? Anda orang mana? Orang Jawa pakai bahasa Jawa. Orang Sunda pakai bahasa Sunda. Orang Minang pakai bahasa Minang. Silahkan. Tujuannya adalah ingat Allah. Memohon kepada Allah. Meminta kepada Allah. Allah berikan. Termasuk berdoa meminta supaya hati kita dijauhkan dari segala keburukan. Hati kita dijauhkan dari segala bentuk hawa nafsu yang buruk. Salah satu doanya dicontohkan oleh Nabi dari sahabat yang bernama Qutbah bin Malik. Hadisnya sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dan Hakim. Apa doanya Nabi? Agar hatinya terjauh dari segala bentuk penyakit-penyakit. 4 yang Rasul minta. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan doa ini. 4 yang diminta Rasul yang tidak pernah ditinggalkan. Apa kata Qutbah bin Malik? Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berdoa, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Wahai Allah, jauhkanlah aku atau peliharalah aku ya Allah agar terjauh. Jannibni munkaratil akhlaq. Terjauh dari segala kemungkaran, keburukan-keburukan akhlak. Wal a'mal. Ya Allah, jauhkan aku dari segala keburukan amal-amal. Segala amal yang buruk, apapun bentuknya.
wal ahwa. Ya Allah, jauhkan pula aku ya Allah segala bentuk hawa nafsu yang buruk. Wal adwa. Jauhkan ya Allah aku dari segala penyakit-penyakit yang buruk. 4. Seyogianya kita jangan tinggalkan doa ini. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dan hasan sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dan juga riwayat Imam Hakim. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkanlah aku ya Allah, hindarkanlah aku ya Allah dari segala penyakit-penyakit yang buruk. Apa itu tadi? Minal a'mal, dari segala amal-amal yang buruk. Jauhkan ya Allah dari akhlak yang buruk. Dan berlindung kepada Allah dari segala bentuk yang buruk, dari segala sisi apapun. Dan minta supaya dijauhkan dari hawa nafsu yang buruk. Seburuk-buruk hawa nafsu yang selalu mengajak kepada kedurhakaan. Dan minta dijauhkan pula dari segala penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Penyakit hati. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. 4 ini tolong Anda minta kepada Allah. Ya Allah, jauhkan aku dari segala keburukan akhlakku ya Allah. Jauhkan aku dari segala amal-amal yang buruk dariku ya Allah. Jauhkan aku dari hawa nafsumu ya Allah. Hawa nafsu yang buruk ya Allah. Jauhkan pula aku dari segala penyakit-penyakit yang buruk. Semoga dengan itu hati kita selalu terobati dengan terapi zikrullah dan berdoa kepada Allah. Karena itu bagian daripada kita mendekatkan diri kepada Allah. Allah akan lebih dekat lagi datangnya. Dan Allah curahkan limpahkan rahmat dan barokahnya. Allah bukakan nanti pintu surganya. Baik, tentang zikir ini saya akan akhiri dengan sebuah hadis. Lalu kita membahas poin yang kelima. Salah satu doa yang Nabi SAW tidak pernah tinggalkan pula selain doa tadi, doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah, bahwasanya Nabi SAW senantiasa membaca doa ini. Apa itu? Beliau bersabda, Inna quluba bani Adam. Sesungguhnya hati-hati anak Adam. Baina isba'aihi min asabi'ir rahman. Berada di dalam genggaman 2 jari dari jari jemarinya Allah. Kakol bin wahidin. Seakan-akan Allah hanya menggenggam satu hati saja. Yusarrifuha kaifa yasha. Allah mampu memalingkan hati seseorang ke arah mana yang Allah kehendaki. Maka saya yakin kita ingin hati kita tidak dipalingkan ke dalam kesesatan, tidak dipalingkan ke dalam kedurhakaan. Yang kita inginkan adalah dibalikkan ke dalam ketaatan. Maka ketika itu, setelah mengatakan sesungguhnya anak Adam berada di dalam genggaman Allah, sebagaimana Allah mampu membolak-balikan. Tetapi Rasul tetap minta kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala ta'atika. Wahai Allah, Engkau yang senantiasa membolak-balikan hati. Ya Allah, balikkan hati kami agar selalu di atas agamamu. Ya Allah, Engkau yang senantiasa menyerang. Engkau yang senantiasa memalingkan. Tadi membolak-balikan, memalingkan hati. Yusarrifuha kaifa yasha, yang engkau mampu memalingkan ke arah mana yang kau kehendaki. Maka Nabi menambahkan doanya, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Wahai Allah, Engkau yang senantiasa memalingkan hati manusia, ya Allah. Palingkan hati kami, ya Allah, di atas ketaatan.
Di atas ketaatan. Maka orang yang di atas ketaatan, didekatkannya kepada ketaatan, tenang hatinya. Insya Allah segala penyakit-penyakit hati hilang, apapun jenis penyakitnya. Mari pahami makna zikir ini tadi. Adapun baca zikirnya terserah Anda mutlak, kecuali yang ditentukan oleh bilangan itu oleh Nabi. Seperti subhanallah wa bihamdi, subhanallahil adzim, bebas terserah berapa lama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, bebas terserah Anda mampu. Berapa lama? Berapa? Kapan? Silakan. Dan banyak zikir-zikir yang mutlak yang nggak perlu dihitung-hitung. Tapi kada yang diperintahkan dihitung. Siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali, diampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Siapa yang membaca setelah sholat fardu dzikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, jumlah totalnya menjadi 30, menjadi 99. Wa tamamma mi'ah, dan sempurnakan dengan satu kalimat tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau itu diucapkan dengan ikhlas, Allah ampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Inilah keutamaan berzikir. Dan inilah zikir. Salah satu apa? Obat, terapi obat dari penyakit hati. Semoga kita mampu mengamalkannya. Terakhir, yang kelima. Berteman dengan orang-orang yang saleh. Orang yang saleh adalah orang-orang yang telah mampu menata hatinya. Dari sisi kesabaran. Dari sisi pengendalian marah. Dari sisi kebaikan-kebaikan ibadah. Dari sisi akhlak habluminanas. Dan seterusnya. Kalau kita mampu, subhanallah, benar, tenang. Sebab dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, itulah orang-orang yang saleh. Kelak seseorang yang di dunia berteman dengan orang-orang yang saleh, dan selalu bersama dengan orang yang saleh, nanti di surga tetap menemani mereka dan bersama dengan mereka. Allah yang berikan jaminan. Coba sebuah ayat Al-Quran. Surat 4 ayat 69. Surat An-Nisa ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mayyuti'illaha wa rasulah." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Mereka itulah orang-orang yang akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah kepada mereka. Yaitu ditempatkan di surga. Dengan siapa? Minan nabiyyin, ditempatkan dengan orang-orang yang telah diberi nikmat sebelumnya, itu dengan para nabi-nabi. Wasiddiqin, dengan orang-orang yang jujur, yang selalu mencintai kebenaran dan selalu tegak dengan kebenaran. Wasyuhada, dan juga orang-orang yang mati syahid. Wassalihin, dan juga orang-orang yang salih. Kalau itu terjadi, dikumpulkan di surga bersama-sama, terutama tadi dengan para nabi, dengan orang pencintai kebenaran, dengan orang-orang yang mati syahid, yang terakhir dengan orang-orang yang beramal saleh. Wassalihin, orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Maka orang-orang yang di dunia dikumpulkan sampai nanti di akhirat dikumpulkan, ternyata dikumpulkannya di dalam surga. Subhanallah. Wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah teman-teman yang sebaik-baiknya teman. Jadi kalau ditanya, siapa teman terbaik? Teman yang bisa membawa Anda menuju surga. Siapa teman yang buruk? Orang yang hanya membawa Anda menuju neraka. Jangan diikuti.
Karena seseorang nanti, apakah nanti dia akan masuk surga, apakah masuk neraka, tergantung dilihat bergaul dengan siapa di dunia. Kalau Anda bergaulnya dengan orang yang mulutnya suka dusta, ikut-ikutan nanti Anda jadi pendusta. Tapi kalau teman Anda orang-orang yang jujur, yang menjaga lisan, yang kata-katanya betul-betul tertata dengan baik, yang keluar adalah kalimat-kalimat yang baik, Anda pun akan ketularan. Nanti akhirnya bersama dengan mereka. Saudara seiman yang semoga dirahmati Allah. Pentingnya kita berteman dengan orang-orang saleh. Pentingnya kita bergaul dengan orang-orang yang baik, yakni orang-orang yang memahami tentang agamanya. Siapa mereka? Orang-orang saleh, orang-orang yang taat, orang-orang alim, orang-orang yang punya ilmu. Itulah orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Salah satunya Allah melarang. Kalau Anda punya teman, kok orang itu suka dusta, kata-katanya tidak benar, kata-katanya kotor, kata Allah, jangan jadikan teman. Di surat 9, ayat 119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tetaplah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Ya, disuruh dengan orang yang benar. Inilah sebaik-baik teman. Kalau kita bisa berkumpul dengan orang seperti ini, orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa menjaga diri, yang akhlaknya baik, tutur katanya baik, hablum minallah baik, hablum minanas baik. Nah, kalau yang seperti itu, jadikan mereka menjadi teladan. Bahkan bersama-samalah kita, dengan mereka. Karena perintah Allah, kalau kita beriman, berimanlah dengan benar. Kalau masih ada kekurang sempurnaan, ayo kita tingkatkan. Salah satunya bagaimana? Cari teman-teman terbaik. Teman-teman yang saleh, teman-teman yang senantiasa mentaati Allah dan Rasul-Nya. Kalau itu kita lakukan, ingat tadi, wahasuna ulaika rafiqa. Mereka teman yang terbaik karena dikumpulkan di surga. Selanjutnya, bagaimana kalau ada orang yang mulutnya kotor? Bagaimana kalau ada orang yang mulutnya jorok? Apalagi suka menghina, suka mencela, suka melaknat. Kalau ada orang beriman seperti itu, berarti dia nggak beriman. Dia saja yang ngaku iman. Pengakuan iman belum cukup kalau tidak dibuktikan dengan amal saleh. Amal soleh kamu nggak bisa istiqomah kalau tidak dibuktikan dengan terus bersama dengan orang-orang yang saleh. Kalau itu kita lakukan sebaik-baiknya, orang ini kemudian berteman dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang menjaga lisan, yang menjaga akhlak, yang menjaga secara keseluruhan, itu teman terbaik, saudara sekalian. Teman yang akan menghantarkan menuju ke surga. Bukankah tadi yang menuju surga adalah teman-teman yang terbaik tadi? Para nabi, pencinta kebenaran, orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Di mana posisi kita kira-kira? Semoga minimal yang keempat, orang-orang saleh. Mari bergaul dengan orang-orang saleh. Anda akan ketularan dengan orang-orang saleh. Kalau ada orang yang mulutnya tidak baik, tidak benar, kata Rasul, tidak pantas dijadikan menjadi sahabat. Abu Hurairah menyampaikan dalam hadis riwayatkan oleh Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Telah bersabda Rasulullah SAW, la yambaghi lisiddiqin ayyakuna la'anan. Tidak pantas Anda jadikan seseorang menjadi sahabat kalau mulutnya suka mencela orang, suka melaknat orang, suka menghibah orang, suka memfitnah orang. Jangan berteman dengan mereka. Secara akrab maksud saya. Karena berteman secara akrab dengan orang-orang yang tidak baik, Anda akan bisa jadi ketularan tidak baik. Tapi ketika berteman dengan orang-orang yang baik, insya Allah kita pun akan menjadi orang baik. Semoga. Betapa penting saudara sekalian. Supaya apa? Supaya kita mampu menjaga diri. Sehingga dengan sekeliling kita orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, sempurna. Bukankah Nabi mengibaratkan orang berteman dengan orang soleh, dengan orang baik, diibaratkan seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Kamu bisa membelinya, kamu bisa mendapatkan hadiahnya, kamu bisa berbagi dengan itu. Kalau toh kamu tidak membelinya, kamu tidak bisa berbaginya, karena memang bukan milik kita. Pada saat kita minta, dia pun ternyata yang punya itu sudah akan dibagikan pula kepada orang lain. Nah, bagaimana kita akan bisa membagi kalau kita belum mendapatkan? Coba, kalau kita berteman dengan orang baik, tadi diibaratkan seperti penjual dengan penjual minyak wangi. Anda bisa membeli, maksudnya Anda bisa mencontoh kebaikannya. Kalau toh Anda tidak mencontoh secara langsung, Anda bisa mendapatkan kebaikan. Karena di orang baik, Anda mendapatkan kebaikan darinya. Anda pun bisa ketularan baik. Anda akan mendapatkan pujian. Oh, kamu berteman dengan orang baik. Ikut-ikutan baik. Minimal tercium bau harumnya. Tapi kalau berteman dengan orang yang tidak baik, diibaratkan oleh Rasul seperti apa? Berteman dengan pembuat besi, tukang pandai besi. Anda bisa jadi kecipratan apinya, atau kena arangnya, atau minimal kena bau sangitnya. Anda berteman dengan orang-orang yang tidak baik. Minimal Anda akan terkenal ketidakbaikannya, karena berteman dengan orang yang tidak baik. Atau bahkan Anda ketularan tidak baik. Kalau toh tidak ketularan, maka Anda pun kecipratan baunya. Akan terus seakan-akan, orang nggak baik ini temannya saja kayak gitu. Tuh ikut jadi tidak baik. Subhanallah. Berteman dengan orang-orang baik. Bukankah Rasul mengatakan, Almar'u ma'aman ahab. Almar'u ma'aman ahbab. Seseorang bersama dengan orang yang dicintai. Suatu ketika diceritakan oleh Anas bin Malik. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Saat itu ada seorang ketika Anas bin Malik keluar bersama Nabi. Dari satu pintu masjid. Tiba-tiba ada orang keluar pula dari pintu masjid di Darul Qarar. Lalu ketika itu memapak Rasulullah. Dan ketika itu sedang dengan Anas bin Malik. Laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat tiba? Rasul diam, tidak langsung menjawab. Bahkan Rasul bertanya balik. Apa kata Rasulullah? Ma'a'dattu laha. Ma'a'dattu laha. Wahai sahabatku, kamu bertanya kapan hari kiamat tiba? Aku tanya sekarang, kamu sudah punya bekal untuk hari kiamat itu, bekal apa? Sudah punya bekal belum? Kira-kira kalau secara singkatnya, sudah punya bekal cukup belum? Apa yang sudah kamu perbuat untuk bekal itu? Kata Anas bin Malik, tiba-tiba anak orang itu tunduk. Seakan-akan apa? Menyesali perkataannya, pertanyaan kepada Rasul. Ditanya balik, sudah cukup belum bekalmu untuk hari kiamat? Coba Bapak Ibu, kalau Anda ditanya, sudah cukup belum bekal kematian Anda? Saya yakin kita semua akan menjawab, kayaknya belum cukup deh. Alangkah baiknya jawabnya, insya Allah, semoga. Dan saya harus berjuang. Terus menerus, di antaranya berteman dengan orang saleh, agar ketularan saleh, agar mengikuti kesalehannya, agar terkena kebaikan dari orang-orang yang saleh. Dan yang paling utama, ini dia.
Ketika sahabat itu kemudian tunduk, Rasul bertanya lagi, ma'adatalaha, kamu sudah punya persiapan apa? Apa yang sudah kamu perbuat untuk bekal hari kiamat itu? Tiba-tiba setelah ditanya oleh Rasulullah berulang kali, maka orang itu kemudian menjawab, ya Rasulullah, ma'adatulaha kabir. Aku belum banyak mengerjakannya ya Rasulullah. Salati, wasiyami, wasodakoti. Salatku kayaknya cuma yang wajib, yang sunnahnya baru sedikit. Puasa sunnahku, ya Allah kadang-kadang angin-anginan, kadang-kadang Senin Kemis, kadang-kadang Ayyamul Bid, kadang-kadang bablas. Belum lagi sodakohku ya Rasulullah, belum banyak. Tapi dia mengatakan apa? Walakin ya Rasulullah, walakinni inni uhibbullah wa Rasul. Tapi ya Rasulullah, aku benar-benar mencintai Allah dan Rasul. Maka Rasul mengatakan, almar'u ma'aman ahbabta. Seseorang bersama dengan yang dicintainya. Almar'u ma'aman ahbabta. Seseorang bersama yang dicintainya. Falyanzur dini khalili. Maka kalau kamu mau berteman, coba lihat teman agamamu tuh, agama temanmu tuh apa? Bagaimana beragamanya temanmu itu? Bagus apa tidak? Kalau tidak bagus, jangan jadikan teman. Kalau bagus, jadikan. Karena teman yang tidak baik, nggak membawa kebaikan. Teman yang tidak baik, tidak membawa kebaikan. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah berkata, teman yang baik adalah teman yang bisa mengajakmu menuju surga. Yaitu teman yang senantiasa mengajak kebaikan, mengajak taat, mengajak kajian, mengajak sholat jamaah ke masjid, mengajak untuk selalu memaafkan, untuk berbuat baik. Ah, itu dia teman yang sejati. Tapi teman yang buruk adalah teman yang tidak mampu mengajakmu menuju ke surga. Boro-boro mengajak kamu ke surga, dirinya saja tidak berusaha masuk surga. Maka yang seperti itu jangan dijadikan menjadi teman. Bukankah kelak teman-teman yang terbaik bisa memberikan syafaat? Bukankah teman-teman yang baik bisa saling memberikan syafaat? Tapi kalau teman yang tidak baik, boro-boro bisa memberi syafaat. Dirinya saja belum tentu dapat syafaat. Termasuk diantaranya, waaf saudara sekalian, tolong, jangan pernah Anda berteman dengan orang yang mulutnya kotor. Jangan berteman dengan orang mukmin, meskipun dia mengatakan Islam, iman, tapi mulutnya nggak dijaga. Karena Rasul bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan dirafakkan dia sampai kepada Nabi, hadis itu sumbernya dari sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laisal mu'min bitta'an. Bukanlah dikatakan seorang mukmin kalau mulutnya suka mencela. Walal la'an, bukanlah dianggap muslim kalau mulutnya suka melaknat. Walal fahish, walal badhi, bukan seorang mukmin kalau mulutnya kotor, kalau kata-katanya keji, suka nyakiti orang, mulutnya kalau ngomong nyelekit. Nah, kata orang Jawa itu nyelekit, panas, pedes. Itu omongannya nggak dijaga. Jangan jadikan teman. Kenapa? Memangnya Allah murka sama orang yang seperti itu. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, tadi dari Abdullah bin Mas'ud ini dari Abi Darda, Rasul bersabda, Innallaha yubghidul fahishal badhi. Allah sangat benci kepada orang yang kata-katanya kotor, yang perangainya keji, yang akhlaknya buruk. Maka Rasul katakan apa? Jangan jadi teman. Bahaya. Kenapa? Nggak bakal bisa memberi syafaat. Mereka saja terhalang dari syafaat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Darda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal la'anin la yakununa syufa'a wala syuhada yaumil qiyamah." Sesungguhnya orang-orang yang suka mencela, yang suka melaknat, ini nih yang mulutnya suka keji, kotor, kalau ngomong tidak benar. La yakununa syufa'a wala syuhada. Mereka tidak bisa menjadi ahli syafaat. Mereka tidak diterima persaksian mulutnya pada hari kiamat. Ini saudara sekalian.
Bedanya berteman dengan orang-orang yang baik dengan berteman orang-orang yang buruk. Yang Rasul perintahkan, bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Siapa yang ingin hatinya bersih dari segala penyakit, terapinya salah satunya berteman dengan orang-orang saleh. Dan ciri orang soleh ini nih, orang yang menjaga lisan. Dari lisan dijaga, nanti perbuatannya akan terjaga, ibadahnya akan terjaga. Maka jika Bapak Ibu mau pilih teman, pertama lihat dulu lisannya. Apakah dia orang jujur? Apakah dia orang benar? Karena tadi Allah perintahkan di surat 9 ayat ke-119, hendaklah kamu kalau benar-benar punya iman dan takwa bersama orang yang jujur, yang benar. Anda pasti selamat. Anda kalau ikut kebenarannya pasti selamat. Kenapa? Karena orang-orang yang jujur di dunia, yang senantiasa benar perkataannya di dunia, yang Allah perintahkan tadi, jadikan yang seperti itu menjadi teman, tetap bersama mereka. Kebenaran seseorang itulah yang menghantarkan dirinya ke surga. Lihat sebuah ayat Al-Quran. Surat 5 ayat 119. Surat 5 ayat 119. Qala Allah, Allah berfirman, hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Inilah hari di mana orang-orang yang jujur di dunia, yang mulutnya selalu jujur dan benar perkataannya di dunia, akan memperoleh manfaat nanti di akhirat karena kejujurannya. Apa sih manfaat kejujuran kita di dunia? Sehingga Allah perintahkan kita bergaul dengan orang-orang yang jujur, yang benar tadi, yang saleh. Lihat kata Allah. Lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Bagi mereka telah Allah sediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho dengan ketetapan Allah. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Dengan apa dia bisa meraihnya? Ini kejujuran, kebenaran. Maka sahabat sejati adalah sahabat yang kalau bicara selalu jujur, berkata selalu benar, bertingkah dengan benar, dan beramal ibadahmu dengan kejujuran dan kebenaran. Jadikan mereka sahabat. Insya Allah penyakit-penyakit hati diterapi dengan bergaul dengan orang yang soleh. Terkikis itu penyakit-penyakit hati. Tapi kalau sebaliknya Anda bergaul dengan orang yang kata-katanya kotor, kata-katanya maaf, jorok, banyak kata-kata keji, ikut-ikutan Anda. Lama-lama mulutnya ikut mencela, melaknat, dan seterusnya. Jangan, saudara sekalian. Allah tidak pernah ridho dengan orang yang mulutnya kotor seperti itu. Bahkan tadi Allah sangat benci. Akhirnya tanpa syafaat. Gak bisa mendapat syafaat. Lalu bagaimana kita bisa berharap syafaat dengan orang seperti itu? Hakikatnya saudara sekalian, kita berteman dengan orang soleh di dunia. Sesungguhnya kita sedang mempersiapkan bekal untuk terbaik. Kita sedang mempersiapkan teman-teman yang kelak akan menyolatkan kita saat kita mati. Orang mati berteman dengan orang jahat yang menyolatkan mereka. Iya kalau mau sholat. Mereka aja nggak pernah sholat. Katakanlah sholat jenazah. Cuman bermakmum di belakang. Doanya apa? Saya yakin belum tentu hafal. Belum tentu ikhlas. Sedangkan saat orang menyolatkan kita, yang paling kita inginkan adalah orang yang menyolatkan itu dengan ikhlas. Yang menyolatkan itu dengan ikhlas. Betul-betul karena Allah. Dan didoakan pun dengan ikhlas. Dan tentu saja paham doanya. Jadi saudara sekalian, tanpa kita sadari, saat kita bergaul dengan orang-orang yang saleh, kita bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang taat dalam beragama, kita sedang mempersiapkan orang-orang yang kelak akan menyolatkan kita. Kalau kita sekelilingnya orang baik, bergaulnya dengan orang baik, pasti orang-orang yang baik pasti akan bersama dengan orang baik. Yang nyolatkan kita orang baik.
Tapi kalau Anda berteman dengan orang-orang yang ahli dugem, Anda berteman dengan orang-orang yang biasa untuk jalan-jalan keluyuran malam, mabuk-mabukan, ya itulah, paling cuma nangis mereka. Menyolatkan ikut belum tentu. Kalau toh ikut menyolatkan, nggak tahu doanya. Kalau toh tahu doanya, mungkin hanya doa, belum tentu maknanya apa. Jadi ini betapa penting saudara sekalian. Berteman dengan orang-orang saleh. Itu menjadi terapi dari penyakit hati yang paling jitu. Terapi dari obat penyakit hati yang paling jitu. Bukankah ketika yang menyolatkan kita orang-orang saleh? Lebih baik lagi dan insya Allah ijabah doanya. Bukankah Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya, "Ma min rajulun muslim," tidaklah seorang laki-laki muslim atau seorang muslim, bisa wanita bisa laki-laki, tapi dalam hadisnya itu rajulun, berarti laki-laki, karena Rasul biasa bergaul dengan laki-laki. Tapi maksudnya secara umum, siapapun seorang muslim yang mati, fayaqumu ala janazatihi arba'ina rajulan la yusyrikuna billahi syai'an. Disolatkan oleh 40 orang muslim yang tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah. Apa yang terjadi? Illa saffa'ahumullahu fi. Kecuali Allah akan mengabulkan, menerima permohonan orang yang menyolatkan itu untuk si mayit yang disolatkan. Coba salah satu doanya orang sholat apa? Allahumma firlahu kalau perempuan, kalau laki-laki. Allahumma firlaha kalau perempuan. Allahumma firlahuma kalau mereka berdua. Allahumma firlahum kalau jenazahnya banyak. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghasilhu bil ma'i wal thalji wal barad. Ya Allah, betapa indah. Ya Allah, ampunilah dosanya. Ya Allah, rahmatilah dia, sayangilah dia, lapangkan kuburnya, terangi tempat masuknya. Ya Allah, bersihkan segala kesalahan dan dosa-dosanya, sebagaimana kain putih yang telah bersih dari kotoran. Ya Allah, bersihkan dan mandikan seluruh kekotoran dan dosanya dengan air, dengan embun dan salju. Allahumma bdilhu daran khairan min dari, wa ahlan khairan min ahliha, wa zawjan khairan min zawjiha. Ya Allah, gantikan untuknya, ya Allah, untuk si mayit yang aku salatkan ini, suatu tempat yang lebih baik nanti di akhirat dari tempatnya di dunia. Ganti ya Allah sepeninggalnya, ya Allah, keluarganya yang lebih baik lagi. Dan ganti kelak di surgamu, ya Allah, di akhiratmu, pasangan yang terbaik untuknya. Allahumma adkhilhu jannah wa naqihi fitnatal qabr wa adzaban nar. Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga, jauhkan dari azab neraka dan jauhkan dari azab kubur. Doa yang luar biasa. Gimana Anda meninggal yang mendoakan teman-teman terbaik, mendoa dan paham doanya, didoakan 40 orang saja, apalagi lebih dari itu. Diterima, dikabulkan syafaatnya, terbebas Anda dari azab kubur, diringankan insya Allah nanti di akhiratnya. Salah satunya apa? Teman-teman yang saleh. Sudahkah Anda mempersiapkan teman-teman yang akan menyolatkan Anda? Dari teman-teman soleh Anda? Mari kita berjuang. Insya Allah. Inilah saudara sekalian, obat dari terapi dari obat penawar penyakit hati. Sudah kita uraikan dari pertama, kedua, ketiga, sampai ini adalah sesi yang keempat. Alhamdulillah. Dengan demikian, selesai kajian kita. Di mana sesi terakhir ini adalah tadi, yaitu terapi dari obat penyakit hati, yaitu senantiasa zikrullah dan berdoa kepada Allah, dan senantiasa berteman, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Maka pesan Rasul, Al-mar'u ma'aman ahbabta falyanzur dini khalili. Seseorang bersama dengan yang dicintainya nanti di akhirat. Maka jika kamu mau berteman, lihat agama temanmu. Bagus atau tidak? Akidahnya bagaimana? Akhlaknya bagaimana? Kalau saleh, kalau bagus, jadikan teman. Kalau tidak, carilah yang lain. Yang jauh lebih baik. Wallahu a'lam. Demikian, saudaraku seiman, para jamaah Qalbun Salim. Dengan demikian, sesi tentang terapi dari obat penyakit hati
sudah selesai. Insya Allah kita jumpa lagi di pertemuan yang lain. Wallahu a'lam. Kami kembalikan kepada admin. Silakan Ibu, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khairan Ustadz untuk materinya pada siang hari ini. Izin bertanya Ustadz, bagaimana kalau jenazah yang disolatkan oleh orang yang tidak mengenal si mayit, misalnya di masjid, tiba-tiba setelah sholat mewajibkan pengumuman hari ini kita akan menyolatkan, itu bagaimana Ustadz? Apakah tetap bermanfaat karena kita tidak mengenalnya? Kalau memang yang ada di masjid orang-orang yang baik, meskipun bukan teman-temannya dia, contoh nggak usah jauh-jauh lah. Kalau di masjid mungkin masih lingkungan terdekat, kita bisa masih kenal. Anda di Mekah, Anda kenal nggak orang yang sedang disolatkan? Coba kalau Anda umroh, hampir 5 waktu sholat, ada kan sholat jenazah? As-salatu 'alal mayyit. Nah, kan kadang diikon rahimahumullah. Maka saat itu kita menyolatkan. Bagi kita seorang muslim yang menyolatkan tetap dapat pahala 1 qirot. Seperti sebesar gunung Uhud. Apakah doa kita bermanfaat atau tidak untuk yang disolatkan? Satu, jika memang orang yang disolatkan orang muslim yang baik, yang benar, nyambung sesuai hadis tadi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas. Seorang muslim yang baik lalu meninggal disolatkan oleh 40 orang muslim yang baik, yang tidak menyekutukan Allah, niscaya doanya insya Allah syafaatnya diterima oleh Allah. Jadi di situ adalah hubungan antar muslim tadi. Meskipun kita nggak kenal orang ini, tapi yang menyolatkan orang baik. Sama. Kita kenal orang ini, yang nyolatin orang baik, yang disolatin orang nggak baik. Nggak akan bisa sampai. Ini orang baik, yang doain orang nggak baik, yang nggak akan sampai. Nggak klop. Maka kenapa kemudian saya menghubungkan dengan, sudahkah Anda mempersiapkan orang yang akan menyolatkan Anda? Karena keuntungan dengan kita punya teman yang baik, insya Allah mereka pasti kalau kita mati nggak mungkin diem, pasti akan berkunjung. Apalagi tahu akidah, pasti menyolatkan. Mengiring jenazah, doanya meluncur, sehingga klop yang disolatkan orang baik, yang mendoakan orang baik. Nah, kita di masjid, sholat Jum'ah, atau apapun, tiba-tiba diumumkan, aja jenazah, Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita akan menyolatkan jenazah Fulan bin Fulan, Fulanah bin Fulan, mari sholatkan dengan ikhlas, kita sholatkan. Kita dapat pahala, dapat. Menyolatkan jenazah, kita nggak peduli siapa jenazah orang itu selama Islam. Dapat pahala kita. Yang menyolatkan dapat 1 qirot, yang menyolatkan sampai menguburkan dapat 2 qirot. Minimal 1 qirot menyolatkan. Meskipun dia tidak kita kenal. Nah, maka saat itu apa yang terjadi? Ya sudah, sholatkan dengan ikhlas. Kalau memang itu orang yang kita salatkan orang baik, insya Allah semua doanya pun akan Allah terima tadi. Syafaatnya akan diterima oleh Allah, dikabul oleh Allah. Insya Allah. Tapi kalau orang ini tidak baik, mau disolatkan berapa ratus orang juga nggak bisa. Kenapa? Afwan kepada penanya dan kepada ibu bapak jemaah sekalian. Sesungguhnya siapapun di antara kita ketika dicabut nyawanya, kita sudah tahu kemana tempat kita. Kalau orang-orang takwa, tempatnya surga. Maka untuk apa disolatkan gunanya? Untuk menambah kebaikan. Meskipun sudah dijamin surga, kan boleh jadi masih ada dosa-dosanya. Dengan disolatkan, doanya apa? Allahumma firlahu, ya Allah ampuni dosanya. Jadi digugurkan. Maka tingkat surga yang tadinya mungkin tidak terlalu tinggi, jadi lebih tinggi. Berkat doa orang-orang mukmin. Nah, inilah gunanya menyolatkan jenazah orang-orang yang mukmin. Demikian, wallahu a'lam. Amin, Allahumma amin. Betapa bahagianya ya berkumpul dengan orang-orang mukmin. Eh, Alhamdulillah dengan majelis ini hati saya menjadi tenang dan ketika ada permasalahan bisa diutarakan. Masalahnya adalah anak sulung saya itu laki-laki Ustadz. Bulan ini mengalami depresi, tiba-tiba nangis sekujur tubuhnya, kadang-kadang kejang, kadang ketawa, sampai harus lari dan itu terjadi di jam 23 atau jam 11 malam sampai jam 4 pagi.
Mohon nasihatnya apa yang harus saya lakukan berkenaan dengan apakah saya harus memperbanyak zikir atau apa saja yang harus saya lakukan untuk anak saya ini, Ustaz. Mudah-mudahan tidak berulang kejadiannya. Mudah-mudahan hanya satu kali. Boleh jadi saat itu sedang kosong. Boleh jadi saat itu sedang stres, ada beban, kemudian pikiran tidak bisa didialogkan, diskusikan, akhirnya menjadi beban. Setan masuk. Pikiran kosong. Akhirnya terjadi gangguan setan. Karena kapan setan masuk? Di saat orang-orang lagi lupa sama Allah. Lagi lalai sama Allah. Disitulah setan masuk. Apa yang harus saya lakukan? Coba ibu lihat cirinya dulu. Kalau cirinya seperti yang digambarkan tadi, tiba-tiba kejang, tiba-tiba tidak ingat diri, tiba-tiba lari, tiba-tiba boleh jadi ada gangguan setan. Pertama, langkah pertama, ibu ajaklah anak ibu dan ibu ruqyah. Jangan kemana-mana. Ruqyah sendiri, mandiri di rumah. Gimana caranya Ustadz? Caranya, ibu baca saja ayat yang ibu pahami. Surat Al-Fatihah boleh, satu aja sudah cukup. Ayat kursi boleh. Kalau mau lagi bagus-bagus, lebih bagus, ibu bacalah ayat kursi, bacalah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Baca bareng-bareng. Tiupkan bacaan itu, usapkan ke seluruh anggota tubuh anaknya ibu. Dari mulai wajah, kepala, terus dengan kesadaran penuh. Kalau mampu anak ibu ikutan. Dibimbing oleh ibu. Bismillah. Ini pertama, langkah pertama. Kedua, kalau memang itu masih belum juga, coba ruhyahnya dibarengi dengan terapi. Terapinya adalah, ibu cari daun bidara, sekurang-kurangnya 5 lembar, 7 lembar, atau 9 lembar, bilangan ganjil, 5 lembar, 7 lembar, atau 9 lembar, 5 lembar. Ibu rebus air kira-kira 1 panci sedang. Setelah air itu sudah mendidih, kemudian biarkan sampai agak hangat, masih agak panas tapi tidak terlalu dingin, masukkan daun bidara itu. Biarkan beberapa saat, lalu ambil untuk diminum. Saat minum, bacalah doa, minta kesembuhan dengan ruqyah tadi. Minum. Setelah itu, air yang itu ada, pakai untuk mandi, membasahi tubuhnya. Bismillah. Lalu dibarengi dengan terapi ruqyah, baca surat Al-Baqarah. Ibu dengan putra ibu tadi, di rumah ibu jangan minta siapapun. Nggak usah panggil ustadz, nggak usah panggil siapa. Ibu dengan berdua dengan anak ibu. Tuntaskan 1 hari, khatamkan Al-Baqarah. Rasul berjanji dalam hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah penuh. 1 surat, 286 ayat. Niscaya akan bebas dari gangguan-gangguan jin, gangguan-gangguan tukang sihir, gangguan-gangguan tukang tenung. Bismillah. Terapi sendiri, nggak perlu bayar kemana-mana, nggak perlu datangi tukang ruqyah. Ruqyah sendiri di rumah. Bismillah. Terus setelah itu, ajarkan, sholatnya harus benar, zikirnya harus benar, jangan tinggalkan zikir pagi dan petang. Insya Allah ibu, atas izin Allah, insya Allah bisa diatasi. Wallahu a'lam. Semoga ibu bisa melakukan itu dengan baik, dan semoga putra ibu insya Allah bisa diangkat penyakitnya. Wallahu a'lam. Izin bertanya Ustadz, sebelum tidur tuh saya berdoa agar didekatkan dengan orang-orang yang mendekat kepada Allah, dijauhkan dari orang-orang dolim. Beberapa hari kemudian teman-teman saya bilang, sepertinya kita nggak bisa lanjut berteman karena memang nggak bisa ketemuan dan memutus hubungan dengan saya. Apa saya salah dengan doa saya? Saya tidak berusaha menghubungi teman itu dengan keputusannya. Apakah dengan begitu saya juga dosa? Karena memang teman saya duluan yang bilang, "Nah, kayaknya kita nggak bisa lanjut." Jadi bagaimana Ustadz? Salah doa atau bagaimana ini? Coba yang berdoa tadi apakah laki-laki atau perempuan? Coba lihat. Teman yang memutuskan itu siapa dia? Bagaimana akhlaknya? Bagaimana agamanya? Bagaimana perbuatannya? Bagaimana kejujurannya? Bagaimana? Lihat, teman. Ternyata dia memutuskan. Ibu tahu. Kurang jujur orangnya, kurang baik orangnya, kurang taat orangnya. Alhamdulillah, Anda bersyukur. Alhamdulillah, doa saya terkabul. Ya Allah, dekatkan aku dengan orang-orang yang saleh. Ya Allah, jauhkan aku dengan orang-orang yang kurang saleh. Terkabul berarti. Justru dia yang minta mundur. Lihat,
Ternyata enggak Ustadz, itu teman saya orang saleh, teman saya orang baik, teman saya orang ini, di depan Anda. Saya tidak suzon, demi Allah saya tidak mau suzon, tapi boleh jadi di depan Anda, di belakangnya saya nggak tahu. Dan ibu pun tentu saja tidak tahu. Ketika dia yang memutuskan, berarti ini adalah apa? Sudah menjadi ketetapan Allah. Ada hikmah di balik itu. Boleh jadi memang teman itu tidak cocok untuk ibu atau untuk bapak yang bertanya. Maka jangan suka menyalahkan doa. Apa doa salah-salah? Enggak. Insya Allah benar doa seperti itu. Kecuali, ya Allah saya sebel banget sama si dia. Ya Allah saya nggak mau ketemu lagi. Ya Allah saya mau nggak mau silaturahim lagi. Nah itu doa yang salah. Doa Anda dosa. Kenapa? Dosa itu meminta Anda memutus silaturahim. Selama kata-katanya bukan itu kan tadi enggak, ya Allah, aku ingin ya Allah, aku didekatkan dengan orang-orang yang saleh. Karena Allah perintah tadi, dekatkanlah dengan orang saleh, bersamalah dengan orang-orang yang benar. Ya Allah, jauhkan aku dengan orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat, orang-orang yang akhlaknya jelek. Berarti kita minta memang sesuai yang Allah inginkan. Bismillah. Ternyata besoknya ada yang memutuskan. So, jangan kita menilai-nilai dulu, jangan mengatakan salah doa dulu. Coba renungkan dulu siapa orang itu, bagaimana orang itu karakternya. Kalau memang orang yang tidak baik, Anda bersyukur. Semoga ini bagian pengabulan dari doa. Selanjutnya Anda lebih mawas diri, tidak bergaul dengan sembarangan. Kalau ternyata dia orang baik di mata Anda, jangan pula suuzon dengan Allah dengan doa Anda. Jangan mengatakan apa salah doa, apa kalau gitu belum dikabul dan seterusnya. Jangan. Tapi ini pasti ada hikmah di balik itu. Apa gerangan yang terjadi? Kenapa sampai tiba-tiba memutuskan? Mungkin ada sebabnya dan seterusnya. Demikian. Jadi jangan langsung memutuskan sesuatu gara-gara doa langsung ini, langsung oh berarti begini, tidak boleh. Kita harus coba dulu menimbang dan kita lihat dulu perkembangan. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya berkenaan dengan memilih teman, tanda baik Islam seseorang yang paling sederhana, yang paling pertama nampak apa saja Ustaz? Baik. Dua dari sisi. Kata Rasulullah SAW mengatakan, La yajtami'an. Tidak akan berkumpul dua yang buruk lil mu'min pada seorang mukmin. Al-bukhl wa su'ul khuluq. Jadi dua sifat buruk nggak mungkin ada pada seorang mukmin. Pelit dan akhlak yang buruk. Nah, coba lihat orang itu pelit apa enggak? Bagaimana kedermawanannya? Bagaimana dalam hal berbagi? Kalau termasuk yang pelit, nah itu buruk. Itu bukan mukmin. Kedua, bagaimana akhlaknya? Berkatanya benar apa enggak? Perbuatannya baik apa enggak? Bagaimana dengan lingkungannya? Ramah atau tidak? Ah, lihat itu. Itu yang paling ringan. Sebab Nabi SAW tadi bersabda, tidak akan bisa khoslatan la yajtami'an lil mu'min. Dua sifat buruk tidak mungkin berkumpul pada seorang mukmin. Al-bukhl wa su'ul khuluq. Sifat bakhil, pelit dan akhlak yang buruk. Nah, salah satu akhlak yang buruk itu seperti apa sih? Orang yang selalu mengerjakan sesuatu yang nggak bermanfaat. Sering luyur, jalan, nggak lupa waktu, tidak pernah jarang ikut kajian, tapi kalau urusan dunia senang ke semana-mana. Maka Rasul bersabda, hadisnya sahih riwayat Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah. Apa kata Rasulullah? Min husni islamil mar'u tarkuhu ma la ya'ni. Sebagian dari tanda bagusnya Islam seseorang, orang itu meninggalkan segala sesuatu perbuatan, perkataan, atau kelakuan yang tidak membawa manfaat untuk akhiratnya. Jadi lihat perbuatannya, banyak sia-sia apa enggak? Lihat ucapannya, banyak sia-sia apa enggak? Banyak kotor apa enggak? Lihat sehari-harinya. Itu yang paling singkat, itu yang paling ringan. Tapi lihat tentu saja yang paling utama sholatnya gimana, ibadah wajibnya gimana, itu juga paling penting. Tapi rata-rata kan kalau sudah Islam benar, pasti sholat dijaga ini. Nah, kalau sudah dari ibadahnya benar, dari sisi keduanya akhlak tadi. Bakhil atau tidak, akhlaknya buruk atau tidak. Dari situ sudah menjadi cerminan insya Allah. Wallahu a'lam. Izin bertanya, ketika kita mengantarkan jenazah, adakah bacaan khusus selain tahlil? Apakah ketika ada yang meninggal, kita dilarang menangis? Karena ada yang bilang jangan nangis dan nggak boleh air mata kena ke jenazah gitu, Ustaz. Baik. Tidak ada bacaan khusus yang dicontohkan oleh Nabi
ketika mengiring ke jenazah. Yang diperintahkan adalah segerakan, cepat jalannya. Cepat jalannya. Jangan pelan-pelan, jangan. Cepat. Bagaimana bacaan tahlil? La ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tidak pernah ada contoh dari Nabi. Apalagi dikeraskan dengan bareng-bareng. Tidak ada contoh dari Nabi. Lalu bagaimana? Sudah masing-masing sambil berzikir, masing-masing sambil berdoa, masing-masing baca Quran, sambil berzikir. Silakan. Bebas. Tidak ada khusus bacaan yang dicontohkan Nabi mengiringi jenazah. Sejak disolatkan sampai ke kuburan. Bagaimana kalau diem? Ya sebaiknya tidak diem. Kita berzikir kapan saja. Bukan hanya karena lagi ngiring jenazah. Kan zikir itu kan kapan saja. Tadi sudah kita bahas. Di surat 33, 41, 42. Zikron katsira wasabbihuhu bukrata wa asila. Sebanyak-banyaknya dimanapun berada. Kalau kamu senantiasa ingat Allah, Allah selalu ingat kita. Allah bersama kita. Jadi secara dalil, saya tidak menemukan dalil khusus. Adanya doa-doa khusus untuk mengiring jenazah setelah disolatkan sampai ke kubur. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang kedua. Apa nemu saya dari khilaf yang kedua apa tadi? Kalau nggak boleh nangis, nanti air Oh matanya baik. kena jenazah. Katanya kalau ada jenazah mati jangan nangis. Ntar kalau nangis karena jenazah, jenazahnya nanti nggak diampuni dosanya. Nanti diazab di kuburnya karena ratapan. Itu tahayul yang tidak pernah ada kebenarannya. Katanya, nah itu katanya. Pernah suatu ketika sahabat beranggapan begitu. Diceritakan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat tentang keadaan Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah itu Bapak Ibu, dahulu ketika beliau belum hijrah bersama Rasul di Madinah, orang yang sukses, orang yang kaya. Ditinggalkan harta demi hijrah bersama Nabi. Saat terjadi perang Uhud, terjadi luka-luka yang sangat parah. Lalu dia tidak mati di medan perang. Dibawa ke Madinah, diurus, dirawat. Apa yang terjadi? Beberapa hari tidak kelihatan ke masjid. Tadinya dalam keadaan sakit, masih mampu ke masjid. Akhirnya tidak. Lalu ditanya, bagaimana keadaan Sa'ad? Dia makin parah ya Rasulullah. Dia sakitnya makin parah ya Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian mengiringi datang ke rumahnya merawat, melayat. Ketika dalam sakitnya itu, bersama Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, beberapa sahabat. Begitu sampai ke rumahnya Sa'ad bin Ubadah, Rasul tanya, bagaimana keadaan Sa'ad? Dia pingsan ya Rasulullah. Lalu apa yang terjadi? Setiap pingsan, setiap sadar, dia selalu bertanya, sudahkah aku sholat? Sudahkah aku sholat? Sudah aku sholat? Saat itu pingsan, pucat, Rasul nangis. Langsung duduk di depannya, beliau cium keningnya, beliau usap, beliau doakan, lalu beliau nangis. Air matanya jatuh ke pipinya Sa'ad bin Ubadah. Jatuh pula ke bagian keningnya Sa'ad bin Ubadah. Para sahabat ikut nangis. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, kenapa Anda nangis? Bukankah si mayit akan disiksa gara-gara tangisan, gara-gara ratapan? Rasulullah kemudian bangkit. Demi Allah, seseorang tidak diazab karena tangisan. Seseorang tidak diazab karena ratapan. Seseorang diazab oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah karena ini. Rasul julurin dah. Jadi seseorang diazab nanti di akhirat, di neraka, gara-gara ini. Mulutnya dijaga apa enggak? Seseorang kemudian apa? Dirahmati oleh Allah gara-gara ini. Dijaga apa enggak? Tadi sudah kita baca surat 5, 119 di penutup daripada kajian kita. Bahwa orang yang jaga lisan, yang jujur, surga jaminannya. Sementara orang yang mulutnya kotor, Allah murka, Allah benci. Gak dapat syafaat, gak bisa memberi syafaat. Dan tidak diterima persaksiannya. Dilaknat jadinya. Jadi bukan karena ratapan dan tangisan. Mulutmu di dunia gimana? Kamu jaga apa tidak? Syahadatmu kamu jaga atau tidak? Kalau Anda jaga lisannya dengan perkataan yang benar, baik, insya Allah Anda selamat. Mau ditangisi, mau diratapi siapapun. Nah, yang berdosa itu yang meratapi. Kalau cuma menangis, menangis itu bagian rahmat dari Allah kok. Suatu ketika Rasulullah dikasih kabar.
ketika Zainab mengirim pelayannya, "Ya Rasulullah, Zainab mengundang Anda ke rumah. Kenapa? Ibrahim sakit parah." Yaitu anaknya Zainab yang usianya masih balita, masih anak kecil. "Katakan kepada putriku disuruh sabar. Allah yang menciptakan, Allah pula yang berhak untuk mengambil." Subhanallah, nggak nengok, disuruh sabar putrinya. Lalu datang lagi pelayannya, "Ya Rasulullah, tadi saya sudah sampaikan, tapi kata Zainab, tolonglah Anda tengok cucunya." Sampai 3 kali, baru yang ketiga kali Rasul dengan para sahabat. Begitu sampai di rumahnya Zainab, cucunya ternyata dalam sakratul maut. Diambil oleh Rasulullah, dipegang oleh Rasulullah, dipangku oleh Rasulullah. Akhirnya Rasul nangis, sesenggukan, tersengal. Lihat cucunya dalam keadaan sakratul maut. Yang di dalam pangkuan beliau, akhirnya cucunya wafat. Rasul menangis. "Ya Rasulullah, kenapa Anda menangis? Tadi katanya suruh sabar, nggak mau, sekarang Anda nangis." Maaf, ini bahasa bahasa terjemahan sederhananya dari saya. Kata Rasulullah, sesungguhnya menangis bagian dari rahmat Allah. Coba, ibu lagi sedih nggak nangis, rasanya gimana, Bu? Ibu lagi Sesek, bahagia, saking bahagianya nggak nangis, rasanya gimana, Bu? sesek malahan. Gak enak, Ibu. Maka menangis itu kadang menangis sedih, melimpahkan, mencurahkan kesedihan, kekesalan, nangis. Kadang setelah nangis, plong. Atau kadang nangis gembira, bahagia. Begitu dapat kabar berita gembira, nangis kita sebagai bentuk bahagia. Nangis air matanya, tapi wajahnya senyum sumringah. Kalau lagi sedih, nangis dan wajahnya cemberut. Beda. Dan itu bagian dari rahmat Allah. Maka orang yang biasa nangis, sholat malam, baca Al-Quran, tahu ayatnya tentang ancaman neraka, nangis. Nikmat luar biasa. Lagi menyesali dosa, lalu istighfar, ingat dosa-dosa masa lalu, lalu menangis. Nikmat luar biasa. Maka salah satu orang yang mendapat naungan Allah di hari kiamat siapa? Orang yang berzikir kepada Allah di saat sepi sendiri di malam hari, di akhir malam, fafadot aina, air matanya kemudian berlinang bercucuran, nangis karena takut kepada Allah. Demikian, wallahu a'lam. Jadi menangis ratapan tidak menyebabkan disiksanya si mayit. Pertanyaan terakhir, ketika kita dizolimi, kan kita punya doa mustajab. Saya berdoa untuk diri saya sendiri, dan saya nggak pengen mendoakan orang yang nggak baik sama kita. Itu egois nggak ya Ustadz ya? Jadi udah ah, mumpung doa diijabah, saya hanya berdoa untuk diri saya sendiri saja. Baik. Egois apa tidak ya? Termasuk egois tapi masih lumayan, masih lebih bagus. Yang tidak boleh adalah memanfaatkan situasi terdolimi. Jadi saudara sekalian, hadis yang Rasul sampaikan kepada sahabat, hati-hatilah terhadap orang yang kamu dolimi, karena doanya tidak ada jarak, makbul, terkabul, tidak dihijab. Bukan itu perintah kalau kamu didolimi, doain orang itu, nggak dihijab, pasti doanya dikabul. Bukan. Mengingatkan kita jangan dolim sama orang. Karena kalau orang itu terdolimi itu berdoa, doanya tidak dihijab, diijabah, terkabul. Nah, bukan berarti nyuruh doain buruk. Bukan. Keliru kalau ada yang ngomong seperti itu. Jadi pesan Rasul adalah, awas hati-hati jangan nyakitin orang, jangan dolimin orang. Orang yang terdolimi oleh Anda, doanya itu diijabah. Gimana kalau ternyata dia doanya buruk, dijabah? Kan Anda yang rugi. Tapi bukan berarti perintah. Kalau kamu dijahati, doakan yang buruk, biar diijabah. Karma, kena, rasain. Bukan. Karena ada hadis sahih yang lain, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Allah mengabulkan doa seorang hamba selama doa itu satu, nggak mengandung dosa. Dua, doa yang tidak menimbulkan permusuhan. Tiga, doa bukan memutus silaturahim. Tuh diantaranya tuh. Apa doa mengandung dosa? Dosa yang kemudian adanya timbul permusuhan. Doa-doa buruk yang isinya celaan dan laknat. Ya Allah, si fulan telah mendolimi saya. Ya Allah,
Laknatlah si fulan ya Allah. Biar selam bergeledek ya Allah. Biar dia kena musibah ya Allah. Timpakan musibah, balas dia dengan setimpal. Jangan begitu, doa Anda nggak bakal dikabulkan. Dosa doa Anda. Karena itu menimbulkan dosa dan permusuhan. Jadi memutus silaturahim. Nah, kalau tadi kan beda. Anda disakiti, Anda bersabar. Tapi sambil menahan. Ya Allah, berikan kesabaran kepadaku ya Allah. Berikan ampunan untukku ya Allah. Berikan kebaikan untukku ya Allah. Berikan tawakal untukku ya Allah. Si fulan telah menyakitiku ya Allah. Kuatkan aku ya Allah. Kuatkan aku ya Allah. Lalu hanya doa untuk diri. Bagus. Ada kuat kesabarannya. Tapi Anda belum menjadi orang yang mulia. Karena Anda masih pelit mendoakan orang lain. Kalau Anda mampu, ya Allah, ampunilah dosa orang yang menyakitiku. Berikan hidayah kepadanya, ya Allah. Berikan hidayah agar terbuka hatinya, tidak lagi berbuat jahat, ya Allah. It's the best. Tapi proses menuju ke sana luar biasa. Rasul dan para sahabat mampu itu. Sebagian orang insya Allah mampu itu. Kenapa? Karena tahu jaminannya. Wa ma zadallahu bi'afin illa izzan. Tidaklah seseorang yang suka memaafkan kesalahan orang lain, Allah pasti kasih kemuliaan. Wa ma rafa'ahu Allahu wa ma tawadu'a ahaduhu milallah illa rafa'ahu Allahu ta'ala. Tidaklah seseorang tetap merendahkan hati semata-mata karena Allah. Biarinlah orang itu salah. Saya rendahkan hati saya nggak mau membalas, biarin. Dan saya maafkan dia. Dan ya Allah, semoga Engkau berikan petunjuk untuk dia, agar dia tidak berbuat jahat lagi. Allah akan berikan kepada Anda kemuliaan. Allah akan angkat, ditinggikan derajat Anda. Tapi itu semua butuh latihan. Intinya yang pertama, Anda belum termasuk egois insya Allah. Egoisnya masih kebaikan. Kenapa? Anda tidak sampai mendoakan keburukan. Tapi Anda menahan diri, hanya masih kurang sedikit. Belum mendoakan sesama muslim yang telah menyakiti. Urusan dosa-dosa dia, kita doa yang terbaik. Anda dapat pahala, semoga dengan itu dia berubah. Pahalanya menjadi double. Wallahu a'lam. Tapi untuk itu, bersihkan dulu hati kita. Makanya tadi salah satunya, biasakan kita zikrullah, berdoa kepada Allah, bergaulah dengan orang-orang yang saleh. Dan awali dari yang 3 sebelumnya. Apa yang sebelumnya? Kita senantiasa tadabbur Al-Quran, pahami dan amalkan. Apalagi banyak-banyak kita kosongkan perut kita, saum, bersihkan jiwa kita. Yang ketiga, sholat sunnah kita jaga dengan istiqamah. Kita jaga dengan istiqamah. Insya Allah, kalau itu kita lakukan dan 2 hari ini adalah zikrullah dan banyak berdoa dan selalu bergaul dengan orang soleh, itulah terapi dari obat penyakit hati. Jika itu kita lakukan, semoga hati kita hati yang qalbun salim. Wallahu a'lam. Demikian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ustadz, kami mohon untuk dipimpin dengan doa pada penutupan kali ini. Baik. Demikian saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah, kajian kita pada siang hari ini. Semoga saya berdoa wabil khusus untuk kita semua jamaah yang hadir dari jamaah Qalbun Salim, senantiasa dibukakan hatinya oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah, dilembutkan hatinya oleh Allah, dikembalikan hatinya selalu kepada agama Allah, dipalingkan hatinya selalu kepada ketaatan Allah, dan dijauhkan dari akhlak yang buruk, amal yang buruk, hawa nafsu yang buruk, dan dari segala jenis penyakit hati yang buruk. Semoga Allah melimpahkan hidayahnya untuk kita, sehingga kita istiqomah di atas iman dan taqwa. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, jazakumullahu Amin. khairan untuk semuanya. Amin, Saya mohon Allahumma pamit lebih amin. dulu, Ilmu. Terima kasih Ustadz. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kajian kita berakhir pada siang hari ini. Insya Allah rekaman kajian pada siang hari ini akan dibagikan di grup WhatsApp Majelis Ta'lim Qalbun Salim. Begitu juga bisa dinikmati di channel YouTube kami Majelis Ta'lim Qalbun Salim. Marilah sama-sama kita tutup kajian kita pada siang hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin.
Wal asri innal insana lafi khusrin illa illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mohon maaf segala salah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.